Oke, saya lanjut ke yang 3B. Nah, di sini 3B dikatakan bahwa pada tanggal 5 Januari kendaraan tersebut. Berarti kita fokusnya ke kendaraan aja. Kita cari dulu yang ada kendaraannya. Yang ini PT. Untuk kelancaran operasional perusahaan, PT siap sedia setiap saat pada tanggal 20 Maret membeli kendaraan. Nah, jadi ini ada cerita baru nih. 20 Maret 2015. Jadi ada pembelian kendaraan, bukan pembelian yang tadi ya, pembelian yang tadi kan lamsam. Ada pembelian kendaraan. Pembelian kendaraan tanggal 20 Maret 2015. Nah, ini perhatikan ya, dia udah mulai masuk 20 Maret 2015. Ini berarti pembelian di pertengahan tahun. Jadi perhatikan cara yang pertengahan tahun waktu itu dengan tanggal ini harganya sebesar 130. Berarti ini harga perolehan. Harga perolehannya kita tulis aja di sini sebesar 183 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini saya tulis. Oke, perolehan. Oke. Terus metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus. Terus apa lagi nih? Dan membeli mesin kasir. Oke, karena yang ditanya B itu adalah kendaraan, maka yang mesin kasir saya abaikan dulu. Estimasi kendaraan 8 tahun nih. Umur ekonomis berarti ya. Umur ekonomis kendaraannya 8 tahun. Terus apa lagi? Nilai residu kendaraan juga, saya semua ambil kendaraan ya karena B-nya itu tentang kendaraan. Nilai residu kendaraan 13 juta. Nilai residu kendaraan. Nilai residu aja lah. Nilai residu sebesar 13 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi. Tanggal 25 Maret perusahaan tersebut juga menambah mesin. Ini bukan, kita ambil kendaraannya aja. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke soal yang kedua nih. Pada tanggal 5 Januari 2019, kendaraan tersebut diperbaiki dengan biaya perbaikan. Nah, ini kalau udah ada perbaiki dengan biaya perbaikan, berarti ada yang namanya revisi penyusutan. Jadi yang waktu itu tuh diganti penyusutannya. Lalu sehingga memperpanjang usia kendaraan 2 tahun. Lalu dengan nilai sisa sama seperti sebelumnya, hitunglah beban penyusutan per 31 Desember 2019. Nah, sebelum masuk ini, kita coba hitung dulu. Jadi ini coba-coba saja. Saya buat tahunnya dulu ya. Buat tabel sebenarnya. Jadi ini tahunnya itu mulai belinya kan 2015 nih. 2015. Jadi kalau misalnya ini karena udah dikasih koma-koma tadi dia jadi general. Oke. Jadi ini tahunnya tahun 2015, lalu dia selama 8 tahun. Ini belinya kan saya ulangi lagi 20 Maret ya. 20 Maret berarti penyusutannya tuh Maretnya nggak dihitung karena udah tanggal 20 Maret April. Berarti kita masuk bulan April nanti. April sampai Desember 2018 itu yang kita hitung untuk tahun 2015-nya. Habis itu kita masuk sampai 8 tahun. Jadi ini nanti dari April ke Desember 2015 ke April Desember 2016 itu nanti masuk ke tahun pertama gitu. Jadi kita masuk sampai tahun ke-8 gitu ya. 2015, 16, ini masuk ke tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harusnya sampai tahun ke-8 nih. Oh, masih kurang satu lagi. Jadi 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Harusnya sampai 2023. Nah, ini 2023 ini tahun ke-8 tapi harus dia masuk ke tanggal 2023-nya ya. Itu hanya boleh sampai tanggal berarti Januari sampai Maret.
Jadi begini maksudnya kalau beli di pertengahan tahun. Jadi ini kan mulai belinya kan 20 Maret karena udah di akhir berarti kita langsung masuk ke April aja. Jadi yang untuk ini April. Jadi ntar setiap 1 April 1 April 2015 ke 1 April 2016 berarti 1 tahun. Makanya nanti hitungnya dari 2015 ke 2016 1 tahun, 2017 tahun kedua, tahun ketiga 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti di tahun 2023 itu hanya boleh hitung dari Januari sampai Maret aja, udah stop. Karena yang April sampai Desembernya itu udah masuk ke bulan yang ini. Udah masuk ke awal-awalnya kita sisanya aja. Kalau masih bingung nanti buka video yang di YouTube yang udah pernah diupload aja tentang beban penyusutan yang pembeliannya bukan di awal tahun. Nah, kalau sudah kita tulis harga perolehan. Harga perolehannya ya sama semua ya biasa ini. Ini saya kopas aja. Mungkin ini kurang rapi ya saya buatnya. Yang penting ada aja. Terus kita hitung sekarang beban penyusutan. Beban penyusutan. Nah, di sini beban penyusutan ya garis lurus kan karena metode garis lurus jadi agak gampang. Apa namanya tinggal harga perolehan dikurang dengan nilai residu terus dibagi dengan umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu 8 tahun. Kayak gitu. Jadi sebenarnya beban penyusutannya itu segini. Tiap apa, tiap bulannya, tiap 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 tahunnya itu sebesar ini sebenarnya, sebenarnya ya. Oke. Cuma jangan lupa ini tahun pertama itu dia April sampai Desember aja. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi cuma 9 bulan. Makanya ini nanti angka ini harus dikali dengan 9/12. Karena dia cuma 9 bulan. Jadi ini perhatikan ya saya perbaiki rumus di atas nih. Apa harus dikalikan dengan 9/12. Kenapa 9 bulan? Karena perhatikan di sini. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi cuma 9 bulan, jadi harus kali 9/12. Nah, yang bawah juga sama. Ini harus ditambahin lagi nih. Ini harus dikalikan dengan ini yang tadi saya bilang Januari ke Maret berarti 3 bulan ya. Karena tadi di atas sudah 9 kan. Jadi kok tambah 3, 9, 10, 11, 12. Jadi pas 12 bulan. Jadi ini harus dikalikan dengan 3/12. Kenapa? Karena perhatikan di sini. Ini Januari sampai Maret sisanya 3 bulan. Januari, Februari, Maret 3 bulan. Jadi sama dengan ini. Nah, langsung apa namanya? Kita hitung akumulasi, akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi kan tahun pertama sama dengan sebelahnya. Tahun kedua nanti baru tahun atas tambah yang sebelah. Terus diikutin aja sampai akhir. Terus nanti nilai buku itu adalah harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Lalu jangan lupa pastikan nanti di akhir periode ini 13 juta harus sama dengan yang ada di soal. 13 juta di sini harus sama dengan di sini. 13 juta gitu. Nah, ini apa namanya? Saya coba rapikan dulu. Ini saya rapikan aja formatnya ya. Nah, ini sudah saya perbaiki ini formatnya dirapiin. Terus dikatakan bahwa ini ya, ini jadi mulai awal-awal saya buat seperti ini dulu supaya jelas aja. Nanti ada cara lainnya lagi, cara yang kedua yang biasa kita gunakan. Ini penjelasan di awal aja. Jadi ini awal-awal saya mau tunjukkan aja kalau itu maksud dari perhitungan yang di soal. Yang dikatakan apa garis lurus menggunakan apa harusnya normalnya seperti ini. Lalu tanggal 5 Januari kendaraan tersebut diperbaiki. Jadi tanggal 5 Januari nih di awal-awal. 5 Januari tahun 2019. Jadi saya potong di sini, saya cut di sini. Jadi 2019-nya saya nggak masukkan dulu ya, karena apa namanya ada perbaikan. Nah, di sini itu dikatakan ada perbaikan yang menghabiskan nilai 3 juta. Jadi ada biaya perbaikan 3 juta. Saya tulis di sini dulu nih 3 juta. 3 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 juta. Sehingga memperpanjang usia kendaraan 2 tahun. Jadi nanti usia kendaraannya bertambah 2 tahun. Di sini akan bertambah 2 tahun. Jadi kita geser lagi tambah 2 tahun. Di sini akan tambah, berarti tambah 2 tahun jadi 10 tahun ya. Tambah tahun ke-9, kan tambah 2 tahun. Di soalnya dikatakan seperti itu. Jadi kita tambah 2 tahun juga, kita ikutin juga soalnya. Oke, tambah 2 tahun. Lalu apalagi nih ceritanya?
Nilai sisa sama seperti sebelumnya, sebelum perbaikan, jadi tetap harus 13 juta. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini maka akan terjadi revisi beban penyusutan. Nah, caranya karena dia tambah umur ekonomis, kita perhatikan di modul. Jadi di sini, nah di modul dikatakan bahwa kalau misalnya memang menambah umur ekonomis tadi yang sebelumnya cuma 8 tahun ditambah jadi 10 tahun seperti ini, berarti dia akumulasi penyusutan itu ada di sebelah debit. Kalau akumulasi penyusutan di sebelah debit itu berarti akumulasi penyusutan akan berkurang karena normalnya akumulasi penyusutan tuh di sebelah kredit. Jadi kalau dia di debit dia akan mengurangi. Jadi nanti akumulasi penyusutan di sini yang 79 juta ini akan berkurang sebesar 3 juta. Nah, jadi ini saya coba kurang 79 dikurang dengan 3 juta. Nah, ini adalah akumulasi penyusutan yang baru. Jadi setelah dilakukan perbaikan ya, balik lagi ke soalnya dulu. Nah, ini soalnya jadi setelah dilakukan perbaikan, jadi ada perbaikan sebesar 3 juta, saya catat dulu ada perbaikan. Perbaikan tanggal berapa perbaikannya tadi tuh? 5 Januari 2019. Jadi ada perbaikan tanggal 5 Januari 2019. Oke, ini pakai ini aja. 5 Januari 2019. Ada perbaikan tanggal segini, menghabiskan biaya ini. Jadi tadi ya kita kurangi akumulasi sebelumnya ini jadi ini. Nah, ini nilai buku juga harus berubah. Nilai buku kan berarti dapat dari ini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi. Nah, akumulasi harus pakai akumulasi ini. Nah, jadi nanti pas sebelum perbaikan ini, maka gunakan yang angka merah-merah ini. Jadi jangan gunakan yang atas ini lagi. Ini udah nggak ada karena kita udah perbaikan tadi. Jadi ini diabaikan yang 2018 ini yang benar adalah ini sekarang. Jadi akumulasinya tinggal segini dan nilai bukunya tinggal segini. Jadi dilakukan revisi. Nah, sekarang kan ditanya nih berapa beban penyusutan per 31 Desember 2019. Ya udah hitung aja lagi ulang rumus beban penyusutan. Beban penyusutannya itu berarti di bawah sini ya. Oke, jadi ini dia yang ditanya adalah beban penyusutan 31 Desember 2019 lajur penyusutannya. Oke, nah untuk yang apa? Di sini berarti karena kita menggunakan metode garis lurus, berarti sama ya rumusnya. Harga perolehan kurangi dengan nilai residu bagi dengan umur ekonomis. Nah, ini saya tulis pakai ini dulu lah kira-kira. Hmm. Oke, ini. Nah, harga perolehannya itu udah nggak boleh pakai 183 juta lagi. Karena kita kan revisi di tengah-tengah. Jadi kita hitung harus kayak hitung sisanya gitu supaya bisa dapat hasilnya berapa. Jadi harga perolehannya itu menggunakan harga perolehan yang tadi yang saya bilang merah-merah itu pakai nilai buku. Jadi pakai nilai buku, harga perolehannya tuh kayak nilai buku terakhirnya. Jadi 106 312 500 106 juga kurangi dengan nilai residu. Nah, nilai residu kan tetap tadi itu katanya. Mana nilai residu tetap. Nilai sisa sama dengan sebelum perbaikan. Nah, nilai sisa sama sebelum perbaikan. Perbaikan kan katanya nilai residunya 13. Ya udah berarti ini dikurang dengan 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, umur ekonomis di sini udah bukan 8 tahun lagi ya kayak di awal ya. Udah saya bilang karena kita mau kerja sisanya nih, hanya sisanya aja berarti umur ekonomis yang kita perhatikan. Jadi ibarat kayak tadi harga perolehannya juga kita pakai harga perolehan sisa di sini. Umur ekonomis juga sama pakai sisanya aja. Jadi ini kalau saya gambarkan dulu ya kotaknya. Nah, umur ekonomis ya harus dari sini sampai sini semuanya. Berapa tahun nih kira-kira? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini full ya, full 1 tahun. Jadi tahun keempat itu full 1 tahun dari Januari sampai Desember. 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 tahun. Nanti sisanya yang paling bawah itu kan sisa tadi dari yang atas kan tadi dibelikan di kayak sini dari 9 bulan di sini. Nah, sisanya 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh 2025 tuh tinggal 3 bulan bukan 1 tahun lagi. Jadi yang full 1 tahun cuma dari sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisanya adalah 6 tahun 3 bulan.
2025 tuh tinggal Januari sampai Maret aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun 3 bulan. Jadi nanti untuk umur ekonomis ini saya gambar panah aja supaya kalian dapat gambaran. Jadi oke. Nah, ini umur ekonomisnya itu ya tadi ya, 6 tahun 3 bulan. Nah, jadi kan sama ini kan kita umur ekonomis itu kan selalu full 1 tahun lah, berapa lah. Nah, ini campur-campur antara tahun dengan bulan. Nah, kalau udah campur seperti ini berarti terpaksa semuanya itu harus diubah jadi bulan. Jadi ini semuanya nih harus diubah jadi bulan. Jadi kita tinggal lihat aja, jadi harus berapa bulan sebenarnya. Nah, 6 tahun 3 bulan itu berarti kita tinggal kaliin aja. 6 kali 12 ini semua harus ubah jadi bulan ya. 6 kali 12 di sini, oh tunggu, 6 kali 12. Nih 6 tahun, 6 kali 12 ditambah dengan 3 bulan. Sisanya 3 bulan, dapatnya 75 bulan. Jadi kalau 6 tahun 3 bulan ini dikonversi, itu dapatnya 75 bulan. Terlalu jauh ya. Bentar. Oke, jadi ini udah dirapiin. Nah, jadi untuk yang di sini juga sama. Berarti tadi ya, nilai harga perolehan yang ini kurangi dengan nilai residu 13 juta lalu dibagi umur ekonomisnya pakai yang ini yang udah diubah ke bulan. Dapatnya bagi 75. Jadi kalau dihitung beban penyusutan ya, ini adalah beban penyusutan. Beban penyusutan. Beban penyusutan setelah perbaikan. Jadi ibarat istilahnya tuh kayak revisi beban penyusutan. Jadi ini tadi 106 dikurangi dengan nilai residu 13 juta lalu dibagi dengan 75 bulan. Nah, dapatnya segini, ini merupakan beban penyusutan per bulan. Oke, sebentar, ini adalah beban penyusutan per bulan. Nah, jadi angka yang di sini kalau kita dapat ini sebesar 12441 ini adalah beban penyusutan. Tapi beban penyusutan per bulan, jadi bukan per tahun. Kalau selama ini kan kita hitung beban penyusutan per tahun, gitu kan. Nah, kali ini adalah beban penyusutan per bulan. Jadi harus hati-hati ketika memindahkan beban penyusutan ini, yang kita udah hitung ini, harus hati-hati ketika dipindahkan ke sini. Ketika kita mau pindahkan beban penyusutan ini, beban penyusutannya kita hapus dulu karena ada perbaikan tadi kan, beban penyusutannya kita ulangi dari yang baru nanti. Nah, untuk harga perolehan itu sama, tetap segini. Ini akumulasi juga nanti berubah, nilai buku juga. Ini saya kosongkan dulu. Nah, lalu nilai buku di sini nanti akhir harus pas sama dengan ini 13 juta. Harus usahakan ini ya pas. Jadi harus sesuai dengan soal. Nah, ketika kita mau pindahkan beban penyusutan ini ke sini, ini ingat ya, tahun ke-4 sampai tahun ke-9 itu full 1 tahun. Sedangkan isinya bulanan. Jadi harus dikalikan dengan 12. Jadi ini kan bulanan, harus kali dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi tinggal dikali aja dapatnya segini. Jadi ini saya tinggal copy paste aja ke bawah sampai ke tahun ke-9 karena dia full. Nah, untuk tahun yang terakhir bentar. Nah, untuk tahun yang terakhir ini kan tadi hanya 3 bulan aja. Ya udah, ini lebih gampang. Jadi tinggal yang bulan tadi tinggal dikaliin dengan 3 aja. Oke. Nah, ini nanti akumulasi juga sama. Berarti tadi akumulasi terakhir tambahkan dengan akumulasi di sebelahnya. Tambahkan terus sampai bawah. Lalu ini berarti cari nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan seperti biasa. Hasil akhir harus pas 13 juta. Oke, kalau beda berarti ada yang salah. Kalau pas 13 juta sesuai ini berarti sudah benar. Nah, ini adalah beban penyusutan yang baru sebesar ini. Jadi kalau misalnya ditanya, kasih warna yang beda aja sebentar. Saya kasih warna ini aja. Nah, jadi kalau ditanya yang 3B, hitunglah beban penyusutan per 31 Desember 2019. Ya, jawabannya ini 14.930. Dan buatlah jurnal penyusutannya. Nah, jurnal penyusutan ya sama. Beban penyusutan, seperti biasa ya. Jurnal penyusutannya itu beban penyusutan ini beban penyusutan kendaraan.
Beban penyusutan kendaraan sebesar di debit ya, sebesar ini yang 14.930 ini. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Sama akumulasi penyusutannya juga 930 juga. Jadi untuk jurnalnya kira-kira seperti ini. Untuk jurnalnya kira-kira udah. Untuk jurnalnya kira-kira seperti ini. Lalu perhitungannya seperti ini. Ini untuk yang 3B. Nah, biasanya itu kan kita kalau tidak salah saya waktu belajar tentang aset tetap itu ada juga revisi penyusutan. Jadi ada perbaikan seperti ini juga, ada cara kerjanya. Jadi ini cara pertama supaya paham kira-kira gambarannya. Ini untuk yang 3B. Lalu di bawah saya coba cari pakai cara satunya lagi yang pernah kita coba. Nah, ini saya sudah copy paste format yang sebelumnya. Jadi ini adalah cara kedua untuk pengerjaan yang ini cara pertama. Untuk yang 3B yang ini adalah cara keduanya. Nah, untuk cara yang keduanya seperti biasa udah pernah kita bahas ini. Harga perolehan peralatan berarti kita pakai yang tadi yang di awal harga perolehannya sebesar 183 juta. Nah, lalu akumulasi penyusutan 2015 tadi juga kita udah hitung ya sebesar ini. Ingat cuma 9 bulan yang tadi. Jadi saya coba di sini sebesar ini. Ini. Lalu akumulasi penyusutan 2016, 17, 18. Jadi kita pakai ini 2016, 17, 18 sebesar ini. Sama terus ya 16, 17, 18. Saya copy paste aja ke sini. Nah, lalu untuk yang namanya akumulasi penyusutan itu nilainya harus negatif. Jadi ini angkanya harus negatif karena kita mau cari berapa nilai buku di akhir. Jadi ini saya kalikan semua dengan -1. Karena angkanya harus negatif. Oke. Oh, ini tinggal ini aja. Oke, ini juga negatif. Nah, jadi harga perolehan nanti kurangi akumulasi tahun ke 2015, 16, 17, 18. Lalu biaya penggantian komponen. Nah, biaya penggantian komponen di sini katanya adalah memperpanjang usia kendaraan. Memperpanjang usia kendaraan kalau kita lihat di modul tadi akumulasi penyusutannya di sini. Jadi dia akan mengurangi nilai akumulasi penyusutan. Nah, di sini angka 3 jutanya berarti kita biarkan dia positif. Jangan tulis dia negatif. Karena kalau kalian tulis dia negatif nanti dia jadi akumulasi penyusutannya makin besar. Karena akumulasi penyusutan negatif di sini. Jadi positif supaya mengurangi akumulasi penyusutan. Nah, jadi untuk cari nilai buku setelah penggantian komponen kalian tinggal jumlahkan aja semuanya. Dapatnya ini 106312500 itu kalau diperhatiin sama dengan jawaban tadi. Jadi ini saya kasih warna merah. Nah, ini angka di sini nilai bukunya itu sama dengan yang tadi kita hitung di awal 106312500. Jadi ini kayak cara lainnya gitu. Nah, lalu untuk umur ekonomi sama cari sisanya tadi. Dapat 6 tahun 3 bulan itu dapat dari sini yang tadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sisanya 3 bulan. Ubah ke bulan jadi 75 bulan. Jadi nilai sisanya di soal itu di sini dikatakan bahwa nilai sisa itu sama seperti sebelum perbaikan. Jadi tetap nilai sisanya harus ambil di sini 13 juta. Nah, jadi kalau kita mau hitung beban penyusutannya berarti juga sama. Beban penyusutan sama aja sebenarnya. Jadi di sini nilai buku dikurangi dengan nilai buku kurangi dengan nilai sisa bagikan sama ini yang 75 bulan tadi. 75 bulan dapatnya berapa? Ini adalah penyusutan per bulan. Oke, ini adalah penyusutan per bulannya. Jadi kalau misalnya di sini ditanya per 31 Desember berarti tadi yang 2019 harus full. Full itu berarti karena ini per bulan harus kalikan 12. Jadi beban penyusutan
sampai 31 Desember. Per 31 Desember 2019 tinggal dikalikan 12 aja. Dapatnya ini. Oke. Jurnalnya juga sama, bawaan penyusunan pada akumulasi. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Jadi ini tidak wajib hitung sampai habis. Nah, saya hitung sampai ini cuma supaya tahu aja cara kerjanya. Tapi kalau cukup sesuaikan dengan permintaan soal. Jadi kalau soal minta cuma hitung beban penyusutan sama buat jurnal penyusutan, cukup ya udah hitung sampai sini aja dan buat jurnalnya aja. Nah, cuma saya buat sampai akhir ini supaya tadi udah saya bilang ini untuk ngecek apakah hitungan kita benar atau salah. Kalau misalnya kalian bisa hitung sampai akhir dan hasilnya ternyata sama dengan ini yang ada di soal, ini berarti kalian hitungnya udah benar. Jadi waktu tulis jadi lebih pede. Tapi kalau kalian nggak hitung sampai habis, jadi kita nggak bisa ngecek aja jawaban ini benar atau salah. Jadi ini untuk yang 3B.